Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, dalam keadaan sehat dan sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yohanes 8, ayatnya yang ke-48 sampai yang ke-59. Masuk dalam perikop, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Saya akan membacakan Yohanes 8 ayatnya yang ke-51 dan 52. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 8, ayat yang ke-48 sampai ke-59, saya mengambil tema, jangan pernah menolak Yesus. Saudara-saudara, dalam setiap pewartaannya, Yesus selalu ditolak oleh para musuh-musuhnya. Semakin Yesus menunjukkan keilahiannya, semakin banyak pula musuh-musuhnya. Dalam bacaan Injil hari ini, memperlihatkan bahwa Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus menyampaikan atau mengklaim siapa dirinya itu. Para musuh Yesus bukan hanya mengolok-olok dia, tetapi juga dengan makian dan mengatakan Yesus mengalami kerasukan setan, sehingga ia mengaku-ngaku jika dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ayat yang ke-51 dan 52. Di sini Yesus ingin menegaskan bahwa ketika orang atau siapapun yang setia dan melakukan firman-Nya akan menerima hidup kekal. Orang-orang Yahudi tidak memahami ini karena hati dan pikiran mereka lebih terpaku pada kisah dalam perjanjian lama, terutama tokoh-tokoh besar seperti Bapak Abraham yang sangat mereka hormati. Yesus tidak menolak Abraham, tetapi Yesus menegaskan kepada mereka bahwa dia lebih besar dari semua nabi, termasuk Abraham. Bahkan kehadirannya pun lebih dahulu daripada nabi-nabi itu dan juga Abraham. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat yang ke-56 dan 58. Pernyataan ini semakin membuat mereka marah besar. Sikap menolak Yesus berarti juga menolak Allah Bapa yang mengutusnya. Kesaksian yang disampaikan oleh Yesus bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi dari Allah Bapa di surga. Kita sebagai orang Kristen yang telah menerima dan mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, Ia adalah Allah, maka Dia ada sebelum Abraham jadi. Menerima Yesus berarti kita hendak tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Firman yang mengarahkan kita agar memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Kristus. Firman yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Terima kasih atas sabda-Mu hari ini.
yang menegur kami melalui Injil Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Tuhan Yesus, kami melihat bagaimana Engkau dihina dan ditolak oleh orang-orang yang tidak mengenal-Mu. Tuhan, ampunilah kami jika dalam kehidupan sehari-hari kami seringkali menolak-Mu, mengabaikan ajaran-Mu, atau lebih mendengarkan suara dunia daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, yang ada sebelum Abraham ada. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi menuruti firman-Mu, sehingga kami beroleh janji hidup kekal dan tidak pernah melihat kematian. Berikanlah kami keberanian untuk bersaksi tentang Engkau, meskipun di tengah tantangan dan penolakan dunia. Jadikanlah hidup kami cermin kemuliaan-Mu, agar setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.